Para pejabat pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan beberapa komentar peringatan mengenai kedua pasar tersebut, di mana yen sempat menguat tajam pada hari Jumat setelah para trader melaporkan bahwa The Fed New York menghubungi lembaga keuangan untuk menanyakan tentang nilai tukar yen. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengeluarkan peringatan baru terhadap pasar keuangan di tengah kenaikan imbal hasil obligasi dan pelemahan yen dengan mengatakan pemerintah akan siap mengambil tindakan. Takaichi tidak menyebutkan secara spesifik apakah komentarnya berkaitan dengan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang atau yen. Para pejabat pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan beberapa komentar peringatan mengenai kedua pasar tersebut, di mana yen sempat menguat tajam pada hari Jumat setelah para trader melaporkan bahwa The Fed New York menghubungi lembaga keuangan untuk menanyakan tentang nilai tukar yen, sebuah tindakan yang sering dianggap sebagai pendahulu intervensi. Sementara itu di sisi lain, pemirsa, Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda mengatakan bahwa imbal hasil obligasi pemerintah Jepang meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. BOJ pun siap untuk meningkatkan operasi pembelian obligasi jika perlu. Ueda mengatakan bahwa Bank Sentral dapat melakukan operasi pasar obligasi secara lebih fleksibel untuk mengekang kenaikan imbal hasil. Adapun sebagai catatan, pemirsa, imbal hasil obligasi dari pemerintah Jepang 10 tahun meningkat tajam pada bulan ini, mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah di level 8.900-an pada Jumat pekan lalu, di mana IHSG terbebani oleh pelemahan saham grup Prajogo Pangestu dibayangi antisipasi penerapan metodologi MSCI untuk menghitung free float pada saham-saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah atau melemah 0,46% di level 8.951,10 di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Secara intraday pelemahan terpangkas setelah IHSG melemah di atas 1% ke level 8.837,828. Dalam sepekan, IHSG melemah 1,37%. Sektor yang turun paling dalam sektor transportasi dan logistik turun 2,29%. Disusul barang konsumen non-primer melemah 2,25%, perindustrian tertekan 1,53% dan energi terdepresiasi 0,96%. Sementara sektor kesehatan dan infrastruktur masing-masing naik 0,64% dan 0,17%. Di tengah pelemahan IHSG, beberapa saham tercatat jadi penumpang sehingga pelemahan terpangkas. Di antaranya saham Mora ditutup melesat 8,10% di level Rp14.675 per saham atau menyumbang 9,08 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,05% di level Rp3.850 per saham atau berkontribusi 6,29 indeks poin. Saham Bumi ditutup naik 3,45% di level Rp360 per saham atau menyumbang 3,12 indeks poin. Sementara saham pemberat utama IHSG diantaranya AMMN ditutup anjlok 6,19% di level Rp7.200 per saham atau beratkan IHSG di 14 indeks poin. Sementara itu, emiten Prajogo Pangestu mendominasi masuk dalam daftar 10 saham dengan pemberat utama indeks. Saham PTRO ditutup melemah dalam 15,85% di level Rp9.175 per saham. Saham BRPT ditutup turun 5,82% di level Rp2.590 per saham. Saham TPA ditutup di zona merah melemah 2,56% di level Rp6.650 per saham. Dan saham cuan ditutup turun 4,41% di level Rp1.735 per saham. Secara akumulasi di tengah pelemahan saham grup Prajogo Pangestu berkontribusi minus 33,39 indeks poin ke IHSG. Dikutip dari Bloomberg, riset Pintacro Sekuritas menunjukkan pelemahan IHSG jelang akhir pekan antara lain dipicu oleh antisipasi penerapan metodologi MSCI untuk menghitung free float pada saham-saham Indonesia yang dikhawatirkan akan berdampak pada tekanan jual oleh investor asing, terutama terhadap saham-saham yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau konglomerasi. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, sejumlah investor besar dari Eropa Utara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kepemilikan aset Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal negeri Paman Sam. Berbagai institusi dana pensiun Eropa menilai ketidakpastian kebijakan luar negeri dan tingginya tingkat utang pemerintahan Trump
berpotensi menekan dolar US Treasury dan pasar saham Amerika Serikat. Sejumlah investor besar dari Eropa Utara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kepemilikan aset Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal negeri Paman Sam. Pimpinan dana pensiun dari Finlandia, Swedia, dan Denmark pada Reuters menyampaikan bahwa ketidakpastian kebijakan luar negeri Amerika Serikat serta tingginya tingkat utang pemerintah di Gedung Putih dinilai berpotensi menekan dolar, US Treasury, dan pasar saham Amerika Serikat. Kawasan Nordik sendiri merupakan rumah bagi sejumlah dana pensiun terbesar di Eropa dari sisi aset kelolaan. Dua dana pensiun Nordik yakni Alecta dari Swedia dan Akademiker Pension dari Denmark menyatakan telah menjual atau sedang dalam proses menjual kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat mereka. Meski keduanya menegaskan keputusan tersebut tidak terkait peristiwa terkini, namun ambisi Presiden Trump terhadap Greenland kembali memicu spekulasi tentang kemungkinan respon Eropa melalui proteksionisme finansial terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Perubahan alokasi aset jangka panjang biasanya membutuhkan waktu lama untuk terlihat dampaknya. Amerika Serikat dengan ekonomi kuat dan pasar keuangan yang dalam tetap menjadi daya tarik, saham-saham Amerika Serikat juga masih diperdagangkan mendekati level tertinggi sepanjang masa. Namun, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat memberi tekanan pada dolar yang tercatat melemah 10% terhadap mata uang utama tahun lalu di tengah kebijakan tarif dan kebijakan lainnya. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 30 tahun juga berada di kisaran 4,9%, mendekati level saat krisis keuangan global. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Trisula Textile Industries Tbk menetapkan target pertumbuhan pendapatan hingga 8% year on year pada tahun ini. Ya, sejumlah strategi yang telah disiapkan diprediksi akan mendorong laju positif bagi pertumbuhan perseroan. Salah satunya dengan melakukan peremajaan dan modernisasi mesin berteknologi canggih. Emiten tekstil dari Garmen PT Trisula Textile Industries Tbk menetapkan target pertumbuhan pendapatan perseroan hingga 8% year on year pada tahun ini. Sejumlah strategi yang telah disiapkan perseroan belakangan diprediksi akan mendorong laju positif bagi pertumbuhan perseroan. Perseroan memiliki setidaknya 4 strategi untuk tahun ini, salah satunya dengan melakukan peremajaan dan modernisasi mesin berteknologi canggih. Perseroan pun mengalokasikan belanja modal senilai 21 miliar dengan 70%-nya akan dialokasikan untuk peremajaan mesin. Selain itu, Perseroan juga berupaya memperkuat riset dan pengembangan melalui Trisula Innovation Center guna mendorong inovasi yang terintegrasi di sektor tekstil dan garmen. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Di segmen retail, Perseroan berencana secara rutin meluncurkan produk-produk baru yang dinilai relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu produk yang akan dirilis tahun ini adalah kain hasil recycle. Produk ini nantinya akan dikhususkan untuk pasar ekspor yang diharapkan mampu mendorong pendapatan Perseroan dengan lebih signifikan. Adapun sepanjang 9 bulan 2025, Perseroan membukukan penjualan neto senilai 413,33 miliar rupiah atau terkoreksi 3% year on year. Laba bersih Perseroan juga turun 40,43% year on year menjadi 5,48 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.